Oke guys, welcome back. Ketemu lagi di sini. Seperti biasa, di video kali ini saya bakal ngebahas breakdown setup. Oke, tanpa berbasa-basi, langsung aja kita masuk ke chartnya. Let's go. Oke guys, di sini kita udah masuk di real chartnya. Jadi untuk video breakdown setup ini ada di pair NZD USD ya. NZD USD trade di tanggal 8 April ya, hari Selasa. Jadi sebenarnya di hari Senin itu kemarin udah ada trade juga ya. Ada beberapa trade, ada yang kena TP dan ada juga yang kena SL ya. Contohnya kayak yang di USD JPY kena TP, GPUSD kena SL. Terus sorry, GPUSD kena TP, terus USD JPY kena NZD USD kena SL. Dan di hari ini hari Selasa saya juga ada trade juga di NZD USD dan itu kena SL juga, dan saya bakal buatin video untuk yang SL ini ya. Nggak enak nih kalau videonya kebanyakan TP ya. Nanti orang ngira wah ini kayaknya trade-nya nggak pernah SL nih ya. Jadi kita juga harus buatkan video yang uh, kena SL ya. Karena biar bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang nonton video ini, jadi biar bisa tahu oh ternyata seperti ini karena SL-nya segala macam, jadi biar bisa memahami. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya. Seperti biasa pasti saya itu mesti melihat strukturnya dulu ya. Yang kita lihat untuk di NZD USD di sini dia strong bearish banget ya. Strong bearish, kita melihat di sini dari strukturnya lower low, lower high, lower low ya, seperti ini. Kita lihat di sini low-nya di break ya, yang artinya di sini sebagai lower low-nya, di sini sebagai lower low ya. Di sini ada potensi harga naik terlebih dahulu ke atas sebelum dia melanjutkan penurunannya ke bawah untuk dia membuat lagi yang namanya lower low yang baru di sini. Ya, mungkin seperti ini. Secara tidak langsung pasti kita berekspektasi seperti ini jika strukturnya itu bearish ya kan. Ya mungkin teman-teman yang udah ngerti market struktur mungkin pasti udah bisa paham lah ya. Oke, jadi saya berekspektasi pun juga ya ngespeknya harga bakal ke atas ini dulu ya sebelum dia melanjutkan penurunannya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Di sini kalau kita lihat ada yang namanya order block ya. Ada yang namanya order block. Nah, di sini ya saya itu kebetulan tadi sama teman-teman di komunitas ya. Siang tadi tuh rame-rame gitu ya. Eh entry bareng ya. Kita nunggu zona, nunggu harga masuk di zona maksudnya. Terus kita cari konfirmasi bareng ya. Ya seperti itulah kalau kita di private community. Oke, kita langsung aja. Jadi saya nunggu harga itu masuk di sini dulu ya karena strukturnya kan bearish. Otomatis secara tidak langsung pasti saya bakal cari sell dong. Ya saya nyari sellnya di mana ya? Di sini ya. Tapi saya nggak agresif entry nih guys. Saya konfirmasi entry. Jadi saya nunggu harga ini masuk ya. Kebetulan juga saya lagi nyantai banget tadi siang. Jadi saya stay di depan chart. Bisa ada waktu luang lah untuk memantau atau memanfaatkan konfirmasi entry di NZD USD ini. Oke. Jadi seperti biasa kita nunggu harga ini masuk terlebih dahulu ke area order blocknya ya, seperti biasa lah kalau kita konfirmasi. Nah di sini aduh kecepatan nih kayaknya ya. Ini aja deh ya. Nah ini kan seperti ekspektasi kita ya sebelumnya, pullback dulu ke area sini ya karena strukturnya kan bearish ya, dan kita berekspektasi harga bakal ke bawah ya kan. Kita lihat di sini. Nah ini ngetap nih ya, kita langsung aja seperti biasa di M3 ya. Saya kalau konfirmasi entry pasti di M3 ya. Di sini ya. Nih. Ini kan zonanya nih ya. Ini sih zona order block nih ya, emang lumayan besar ya. Karena kalau dari zona besar seperti ini sih sebenarnya kalau dia baru ngetap kadang mungkin teman-teman pasti sering kena gojek. Masalah kena gojek itu gimana? Misalnya gini nih. Struktur naik seperti ini ke atas ya kan. Sorry, gini. Struktur kan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia ngetap nih ya kan, masuk nih, ngetap nih. Terus dia kasih MSS di sini. Nah, beberapa pasti banyak teman-teman tuh yang entry-nya pasti di sini ya kan.
terus harga seperti ini running ke bawah, dia malah naik lagi ke sini, dan ini sebagai break structure eksternal di M3-nya ya kan. Terus dia buat lagi strukturnya seperti ini. Habis itu dia naik lagi ke sini ya. Habis itu dia MSS lagi di sini, baru dia lanjut turun. Ini juga sering terjadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman zonanya besar seperti ini ya, sebenarnya kalau zonanya besar seperti ini, kalau baru tap awal ya nggak apa-apa dimanfaatkan ya, walaupun dia cuma tap doang ya, nggak apa-apa dimanfaatkan, karena ya dari struktur pun juga di H1 tadi dominannya adalah bearish bukan bullish ya. Jadi selama kita entry-nya sesuai dengan struktur dan kita terkena stop loss ya, itu bukan masalah besar bagi kita ya, karena kita udah sesuai dengan struktur di high time frame-nya. Oke. Ya, balik lagi yang aku bilang tadi, kalau misal teman-teman manfaatin dengan zona sebesar seperti ini, kalau dia baru tap awal ya nggak apa-apa dimanfaatin. Kalau misalnya SL ya, mungkin pas pada saat dia naik di sini di area sini mungkin bisa dimanfaatkan kembali, karena dia masih ada di dalam zona. Terkecuali udah jauh banget di atas zona ya, kalian perlu melihat lagi dia satu apa yang terjadi. Seperti itu ya. Ya, bisa aja nanti mungkin ya dia ngambil liquidity di sini ya, itu juga bisa saja terjadi ya. Setelah dia mengambil liquidity, baru nanti dia akan ada konfirmasi penurunan ke bawah seperti ini, yaitu sering terjadi. Oke, jadi kita lanjut lagi ya, seperti ini tadi. Jadi kita seperti biasa, kita nunggu dulu harga ini masuk di order blocknya ya, karena ini sebagai key level kita ya. Di sini kita menunggu harga ini masuk terlebih dahulu, baru kita mencari konfirmasi ya. Ini udah masuk ya, udah ngetap sini. Nah, kita lihat ya strukturnya ya. Di sini ada higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Kita melihat higher low yang terakhir ada di sini. Oke. Jadi saya mantau nih ya. Ini barengan nih rame-rame sama teman-teman di komunitas ya. Tadi siang. Jadi kita lihat di sini, kalau ini break ya, misal ini seperti ini ya, pasti kita langsung cari zona entry. Ya, zona entry di mana? Pasti di daerah sini, bukan yang di atas ya. Karena dia kendalinya di sini. Kalau misalnya break, tapi kalau dia misal naik lagi ya, kita higher low-nya otomatis pindah lagi. Ya, seperti itu. Ya, kita lihat. Nah, di sini ini saya hapus dulu. Ya, nih kalau kita lihat di sini sempat high yang di sini di sweep ya. Ada liquidity. Di sini kalau kalian lihat. Nah, jadi saya ngambil MSS-nya itu di sini, guys. Saya ngambil MSS-nya itu di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi saya pakai low yang di sini. Ya. Jadi saya nge-expect itu seperti ini internal ya kan. Nih, seperti ini ke atas, seperti ini. High sebelumnya di break tapi by week. Ya, ini bisa dikatakan sebagai liquidity sweep ya. Jadi saya mau expect harga kalau ini break ya, kalau ini break ini sebagai chance of character atau MSS-nya ya. Jadi bebas teman-teman mau pakai yang di sini atau yang di sini, tapi saya tadi siang itu makanya yang di sini ya. Jadi saya nunggu ini ya di break ya. Kalau kita lihat di sini di break ya. Di sini di break ya, begitu di break yang artinya di sini sebagai chance of character ataupun MSS-nya. Ya, setelah kita mendapatkan seperti ini, konfirmasi seperti ini, kita bisa langsung mencari zona entry. Nah, di sini ya, jadi kita nggak usah pakai ini ya. Saya contohin yang saya pakai aja ya, karena yang saya pakai yang di sini, jadi saya nggak perlu jelasin yang di sini ya. Ya. Nah, jadi selanjutnya ya, rulesnya pasti udah pada tahu lah ya. Pertama nunggu harga masuki level, setelah masuki level kita menentukan strukturnya, setelah menentukan struktur kita menunggu adanya market struktur shift, setelah terjadinya market struktur shift ataupun change of character, baru kita mencari zona entry. Nah, zona entry saya itu kebetulan ada dua ya. Zona entry saya itu kebetulan ada dua. Jadi yang pertama ya itu di CSID ya. Kalau teman-teman lihat, bentar. Nah, kalau teman-teman lihat tuh di sini ada CSID ya. Sini ada CSID. C1 entry-nya di sini ya. Yang kedua ada di sini. Seperti ini. Ini sebagai fair value gap di M3. Ya. Fair value gap M3. Jadi saya entry-nya itu dua zona, seperti ini, dua zona entry ya. Kenapa kok dua zona ya? Terkadang itu harga itu lebih respect di FVG. Terkadang ya, akhir-akhir ini ya, kalau kita lihat dari history market tuh terkadang dia seperti ini, langsung ke bawah. Jadi saya ngambil dua zona entry. Yang pertama di FVG M3, yang
kedua di CSID. Jadi setupnya seperti ini. Pertama entry seperti ini, SL di CSID. Kenapa di CSID? Kalau saya taruh di sini kegedean, guys. Ya, kegedean. Ya, kegedean. Jadi saya taruh SL di sini. Jadi kalau misal SL di sini otomatis CSID running. Jadi kalau misal contoh nih, semisal ya. Misal seperti ini. Kita saya kasih lihat gambaran dulu. Nah, ini kan saya TP di sini 1/4 ya. Sini 1/4. Seperti ini 1/4. Nah, terus entry yang kedua itu di sini CSID. Saya tetap taruh di atasnya walaupun sebelumnya ini udah ada ngambil liquidity ya, cuman ya mau nyari amannya aja, takutnya dia masih ngambil liquidity kembali, jadi saya taruh di atasnya ini seperti ini ya. Seperti biasa saya lebih 5-10 poin. Jadi sebenarnya kalau misal mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya, sering saya jelasin kalau misalnya di sini tuh udah sempat ngambil yang namanya liquidity seperti ini. Jadi sebenarnya itu teman-teman nggak perlu banget sih di atas saya, tapi ya kalau misalnya mau cari amannya di atas saya aja ya. Jadi saya enter CSID, setup yang kedua itu seperti ini. Di sini saya ngambilnya itu 5R. Ya, sini saya ngambilnya itu 5R di daerah sini untuk TP-nya. Ya, jadi maksudnya itu gini ya, aku mau jelasin tadi. Kalau semisal dia naik ke segini kan, terus dia bakal naik lagi ke atas. Ngambil SL di FVGM3, tapi nggak apa, saya di sini minus 1R. Terus di CSID running, nggak apa-apa. Gini. Nah, jadi ibaratnya di sini saya bakal ngantongin 4R. Yang di sini minus 1R, di sini plus 5R. Yang artinya saya win plus 4R. Ya, itu kalau kita bicara kalau dia TP-nya. Ya, mungkin teman-teman pada bingung ya, kenapa kok nempatin SL-nya di situ ya. Ini saya jelasin di sini ya. Jadi itu udah saya perhitungkan juga ya, namanya saya ada 2 zone, kecuali misalnya saya hanya ada 1 zone. Hanya 1 zone di sini ya, itu sangat berisiko menurut saya ya. Sangat berisiko menurut saya kalau misalnya dengan 1 zone entry, kalau misalnya saya tempatkan di sini doang dan SL-nya di CSID di sini ya, ataupun kalau kita lihat di sini adanya order block ya, mungkin teman-teman di private community mungkin ada yang entry di order block ya. Nah, kalau misalnya kita SL-nya di sini terus ternyata harga respect di order block ya, terus dia turun ya, kita menangis kita ya. Di sini SL, di sini kita nggak ambil. Nah, kalau misal di sini misal case-nya di sini saya TP, saya bakal tetap win 4R karena di sini win 1R, di sini win 5R. Gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya, jadi misal teman-teman nggak entry ini bawah ya nggak apa-apa. Misalnya entry yang di atas doang ya nggak apa-apa. Ya, tergantung risknya masing-masing. Kalau gini kan ibaratnya kalau misal 2 SL berarti saya minus 2R dong, ya nggak masalah ya bagi saya ya. Nggak masalah selama RPT saya nerapinnya bener, selama SL saya nempatinnya bener, selama RR yang saya terapkan juga bener ya, no problem ya, bukan masalah besar bagi saya. Oke, jadi lanjut lagi, setupnya seperti ini ya. Entry yang pertama di VGM3 ya, seperti ini. Entry yang kedua di CSID seperti ini untuk setupnya ya. Jadi langsung kita play aja, nggak perlu lama-lama ya. Nah, ini sempat masuk ya di FVGM3 dan sempat running juga. Ini dia sempat balik lagi dan dia running lagi dan dia balik di sini ngambil SL ya, dan dia ngambil pas waktu dia ngambil SL ya, ini saya maksud dia masuk ke CSID. Ini saya maksud seperti ini saya maksud kalau misal di sini ngambil SL saya, di sini masuk CSID ya. Kalau misal ini benar-benar zona ini yang di respect, zona CSID dan order block, dan ini bakal TP running ke bawah, ya otomatis saya bakal win di sini. Nah, jadi saya tetap bakal perhitungkan juga. Jadi saya nggak asal entry 2 zona, terus SL-nya juga nggak saya perhitungkan gitu, nggak gitu ya. Nah, cuman gara-gara mungkin ya, kalau kita dari history market ya, kalau misal zonanya sebesar ini ya, segede gaban gini zona key levelnya ya, itu pasti kadang kita bakal sering kena gocek. Kena goceknya seperti ini, harga bakal tetap naik lagi ke atas, dan mungkin nanti pas di atas ini baru dia terbentuk lagi namanya market structure shift seperti itu. Ini pas selesai zuhur banget nih, selesai sholat zuhur, pas ngeliat chat, wah kena SL nih, 2 setup di sini, 2 entry kena SL semua ya, nggak apa-apa. Dan ini untuk bukti trade-nya ya, 2 zone untuk di FVG dan CSID. Ya mungkin segitu aja untuk breakdown setup di NZUSD ya. Nanti kalau nggak mager, insya Allah saya buatin videonya untuk di trade-trade sebelumnya. Cuman memang sengaja saya ngambil untuk yang di SL nya guys, karena kalau misal saya selalu share yang
TP-nya nanti gak enak nih sama yang lainnya, nanti mikirnya wah ini kayaknya profitnya doang ini yang di-share nih ya kan. Nah, pikir nanti saya oknum lagi. Oke, mungkin untuk di video berdua setup ini mungkin segitu aja ya. Oke, untuk yang mau bergabung di private community mungkin bisa chat ke Telegram, kontaknya ada di deskripsi. Dan untuk private community itu harga normal ya, udah nggak ada promo lagi untuk saat ini karena yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya udah open 10 slot. Untuk yang promo sekarang udah nggak ada promo lagi ya. Oke, segitu aja guys. See you next video. Bye bye.